Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Aduwayu Krisnantari dengan NIM 22055510054. Jadi di sini saya akan melakukan beberapa demonstrasi menggunakan eh, platform cloud. Di sini saya menggunakan Google Cloud Platform. Sebenarnya bisa menggunakan platform lain juga seperti AWS. Tapi saya dan teman saya akan mendemonstrasikan menggunakan Google Cloud Platform. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun free trial yang mana sudah saya siapkan, namun saya tidak tunjukkan karena memuat banyak informasi pribadi. Setelah mengaktifkan akun free trial, di sini kita yang pertama akan mencoba melakukan deploy VM, lalu di dalam VM tersebut saya akan mencoba menjalankan web server, dan teman saya nantinya akan mencoba melakukan beberapa manajemen users. Di sini untuk membuat VM, yang pertama kita akan menggunakan layanan Compute Engine. Jadi kita perlu memastikan bahwa Compute Engine API kita itu aktif. Itu bisa kita cari di marketplace. Nah, kita bisa cari dulu Compute Engine. Nah, kebetulan di sini punya saya sudah enabled ya Compute Engine API-nya. Tapi untuk bagi yang belum, itu untuk enable-nya bisa cari saja Compute Engine API. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, kalau sudah API enable berarti ini sudah siap dipakai untuk melakukan percobaan di Compute Engine. Tapi kalau belum, nanti kita bisa enable di sini. Biasanya ada di tombol bill ini. Nah, kita langsung saja mencoba membuat VM-nya. Kita akan pergi ke Compute Engine, ke VM Instances. Nah, di sini kita bisa create instance. Lalu untuk nama instance-nya bebas. Di sini saya mau beri nama NOS. Untuk region, kita usahakan pakai region yang terdekat. Region yang terdekat itu ada di Jakarta. Kita coba cari Asia. Nah, kita cari Asia Southeast. Nah, ini dia, Southeast 2. Lalu untuk zone-nya, saya pilih salah satu saja. Nah, untuk machine type-nya, saya pakai yang no cost, itu yang E2. Untuk preset-nya, itu saya pakai yang micro saja. Lanjut ke OS and storage. Jadi kalau di GCP ini saat kita membuat instances dia umumnya otomatis akan menggunakan Debian. Lalu di sini kita akan coba ganti ya operating systemnya. Di sini kita bisa change. Nah, operating systemnya kita ganti pakai Ubuntu. Lalu untuk versionnya kita pakai yang LTS saja, tapi kita pakai yang LTS minimal. Yang ini supaya compatible dengan machine type-nya. Nanti bisa disesuaikan saja. Lalu untuk boot disk type-nya saya pakai yang standar saja. Untuk size itu saya biarkan tetap 10 GB saja karena idealnya untuk percobaan sederhana itu 10 sampai 20 GB itu sudah cukup. Select. Nah, setelah itu untuk networking, dan di sini untuk firewall-nya saya akan allow HTTP traffic dan HTTPS traffic. Dan sudah selesai. Di sini kita bisa create instance-nya. Nah, di sini VM-nya sudah bisa dibuat. Kalau di Google Cloud Platform itu nanti dia akan mendapatkan internal IP dan external IP. Kita akan coba connect. Itu untuk loginnya di sini menggunakan SSH. Jadi kita klik bagian SSH.
Lalu nanti dia akan meminta izin untuk authorize. Kita authorize. Nah, sudah. Karena kita akan menjalankan web server, kita perlu install dulu web server. Di sini saya akan menggunakan Nginx ya. Jadi saya perlu mau update dulu. Nah, setelah selesai, kita akan install Nginx-nya dengan command sudo install Nginx. Nah, sekarang kita cek dulu status Nginx-nya, apakah sudah bisa berjalan. Nah, dia sudah running ya, sudah aktif. Nah, kita akan cek di browser dengan cara kita klik external IP ini. Nah, di sini dia masih can't be reached ya. Kenapa? Karena ini ketika kita klik external IP-nya dia otomatis menggunakan protokol HTTPS. Nah, tapi Nginx masih berjalan di protokol HTTP. Jadi kita ganti Nginx-nya sudah bisa berjalan ya, sudah bisa diakses. Nah, sekarang untuk bagian manajemen users akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Krisna Resa Rotnyana dengan NIM 22055511073. Setelah sebelumnya telah berhasil membuat VM pada Google Cloud Platform, langkah selanjutnya akan saya jelaskan adalah manajemen user dan grup pada virtual machine tersebut. Langsung saja kita connect melalui SSH. Sebelum membuat user, di sini kita perlukan adalah sudo su terlebih dahulu untuk memudahkan komennya. Baik, pertama-tama kita masuk ke tahap pertama, yaitu membuat user. Ini mana komen untuk membuat user adalah add user, dilanjutkan dengan nama username-nya. Kita beri nama user 1, di mana diminta adalah password dan konfirmasi passwordnya. Lanjutkan dengan namanya, ini user 1. Dan room number ini opsional, kita dapat kosongkan, kita enter saja. Begitupun work phone dan home phone, serta other juga. Jika sudah informasi benar, kita yes. Baik, user sudah terbuat. Untuk memastikan bahwa user telah terbuat, kita dapat mengeceknya dengan perintah ID, lanjutkan dengan nama user sebelumnya, itu user 1. Maka perintah ID akan menampilkan informasi user berupa user ID, group ID, dan grup yang dimiliki dari user tersebut, yaitu grup nama itu user ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat grup. Nah, untuk membuat grup, sama seperti add user sebelumnya, ini kita ganti dengan grup add dibalik. Lanjutkan dengan nama grupnya. Saya berikan nama grup 1. Nah, untuk memastikan bahwa grup telah terbuat dengan benar, kita dapat mengeceknya dengan komen yaitu get end group. Lanjutkan dengan nama grupnya, itu grup 1. Nah, di sini dapat terlihat bahwa grup 1 telah terbuat dengan ID 1007. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana menambahkan user ke grup, yang dimana user 1 ini nantinya akan masuk ke grup 1. Yang dimana komen untuk menambahkan user tersebut ke grup yaitu adalah user mod strip A G, lanjutkan dengan nama grupnya itu grup 1 dan nama usernya itu user 1, yang dimana perintah dari user mod ini sangat penting, dimana opsi strip A itu berarti append, yaitu menambahkan tanpa menghapus grup lainnya,
Dan opsi strip G besar itu berarti secondary group, yaitu grup tambahan yang ingin kita berikan ke user, yaitu user 1. Yang dimana grup 1 itu adalah grup tujuan dan user 1 adalah user yang dimodifikasi. Nah, dan perlu diperhatikan juga, jika kita tidak menemukan strip A atau append, maka user akan keluar dari semua grup yang telah dimiliki sebelumnya. Dan itu merupakan kesalahan yang umum terjadi. Dan perintah untuk mengecek grup yang telah dimiliki user, kita dapat mengecek dengan perintah itu groups, dan kan nama usernya, itu user 1. Dapat dilihat, user 1 memiliki grup, itu user 1 dan grup 1. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana mengedit user, yaitu mengganti username-nya. Yang dimana untuk mengganti username diperlukan comment, itu usermod juga, dilanjutkan dengan strip L, itu untuk login name-nya, dilanjutkan nama user barunya, itu user baru, saya beri nama itu, dan dilanjutkan dengan nama username lamanya, yaitu user 1. Maka user tersebut sudah terganti menjadi user baru. Dan untuk memastikan bahwa user tersebut telah terganti, kita cek saja dengan perintah sebelumnya, itu id dengan user 1. Maka user 1 akan tidak ditemukan. Namun, jika kita gunakan username baru, maka user tersebut akan muncul. Dan masih terdapat grup sebelumnya, yaitu grup user 1 dan grup 1. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana mengedit grup, yaitu mengganti nama grupnya. Dimana untuk perintah mengganti nama grup, itu diperlukan grup mod, itu komennya, dan lanjutkan dengan strip n. Strip n itu berarti new home-nya itu grup yang baru, dan lanjutkan nama grup yang baru, itu grup baru, saya beri nama grup baru, dan nama grup yang lama. Dan untuk memastikan bahwa grup tersebut telah terganti, kita cek saja menggunakan ID user baru sebelumnya, maka nama grupnya juga akan berubah, itu grup baru. Selanjutnya saya akan contohkan bagaimana menghapus user dari grup. Nah, untuk perintah menghapus user dari grup, itu kita menggunakan perintah command delete user, dilanjutkan dengan nama user sebelumnya, itu user baru, dilanjutkan dengan nama grup yang dimiliki user tersebut, itu grup baru. Maka user baru telah terhapus dari grup baru. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana menghapus user. Yang dimana untuk menghapus user, kita dapat menggunakan perintah juga delete user, namun dilanjutkan dengan nama username dari user sebelumnya, itu user baru. Maka user baru akan terhapus dari sistem dan muncul peringatan, yaitu grup user 1 tidak memiliki member. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana menghapus grup. Komen untuk menghapus grup itu adalah grup del, dilanjutkan nama grup sebelumnya, itu grup baru, dan kita enter saja. Maka grup tersebut sudah terhapus. Dan untuk memastikan bahwa grup tersebut telah terhapus, kita menggunakan perintah sebelumnya, itu get end group, dilanjutkan dengan nama grup sebelumnya, itu grup baru. Dan tidak ada output, maka grup sudah terhapus sepenuhnya. Baik, sekian yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai manajemen user dan grup. Terima kasih.